Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, kita sering sekali mendengar tentang istilah dakwah tauhid. Dan dakwah tauhid ini adalah dakwah yang pertama dan utama dari dakwah seluruh para Nabiullah alaihi salatu wassalam. Sekarang banyak orang yang mereka meremehkan dakwah tauhid dengan alasan diantaranya bahwa kita menghadapi problematika yang sangat kompleks. Maka perlu kita kembali tegaskan bahwa seluruh para Nabiullah alaihi salatu wassalam, mereka menghadapi seluruh permasalahan apa yang dihadapi oleh manusia di zaman kita sekarang ini. Di antara para Nabiullah alaihi salatu wassalam, ada yang mereka berhadapan dengan kaum sebagaimana kaumnya Nuh, yang mereka keras kepalanya itu senantiasa menentang dakwah tauhid, dan bahkan tidaklah anak-anak mereka lahirkan kecuali telah dikader untuk menjadi fajiran kafara, orang yang fajir, yang kafir. Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam menghadapi fenomena orang tuanya sendiri yang menjadi tokoh kemusyrikan, masyarakatnya menjadi penyembah berhala, dan penguasanya yang angkuh dan sombong. Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam menghadapi problematika, menghadapi Fir'aun, penguasa yang angkuh, yang bahkan mengaklaim dirinya adalah ana rabbukumul a'la, dia adalah Tuhan yang maha tinggi. Menghadapi orang semacam Qarun, Nabiullah Lut menghadapi kaum yang mengalami kerusakan moral. Nabiullah Syuaib menghadapi kaum yang rusak dalam muamalah ekonominya. Dan Nabiullah Muhammad SAW menghadapi kenyataan sebagaimana Abu Jahal, Abu Lahab, dan yang semisalnya, apa yang mereka hadapi bahkan lebih dahsyat, lebih keras dibandingkan dengan apa yang kita hadapi sekarang ini. Bahkan sebagian orang di zaman kita sekarang ini menjadikan dakwah tauhid bahkan dianggap dakwah pemecah belah umat, dakwah pemecah belah persatuan. Perlu kita ketahui para pemirsa, apa rahasia seluruh para Nabiullah alaihi salatu wassalam mengawali dakwahnya dengan tauhid, dan tauhid merupakan dakwah yang pertama dan utama di segala situasi. Tidak ada seorang nabi dan rasul pun dari awal sampai akhir kecuali dakwah mereka yang pertama dan utama adalah at-tauhid. Nabiullah Nuh sampai Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwah mereka disimpulkan dalam satu kalimat yang Allah katakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus pada setiap nabi dan pada setiap umat ini seorang rasul yang seruan-seruan mereka semuanya adalah sembahlah Allah dan jauhilah kalian taghut, alias diajak totalitas menjadi hamba-hamba Allah yang mentauhidkan Allah dan menyingkiri, meninggalkan, menjauhi sejauh-jauhnya para taghut. Dan dirinci oleh Allah satu persatu dakwah para Nabiullah alaihi salatu wassalam. Bisa dibaca sekilas diantaranya dalam surat Al-A'raf
bagaimana Allah menyebutkan satu persatu dakwah para Nabiullah alaihissalatu wassalam. Dakwah mereka dengan ungkapan yang persis sama diungkapkan Allah dengan ungkapan ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sembahan bagi kalian yang sebenarnya selain Allah taala. Ini ucapan Nuh, ucapan Nabiullah Hud, ucapan Nabiullah Saleh dan nabi-nabi yang lainnya. Yang mirip dengan itu, yang ungkapan Nabi kita Muhammad SAW adalah ayuhan nas qulu la ilaha illallah, wahai manusia ucapkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan dakwah tauhid ini baik Nabi masih di masa lemah, sendirian, lemah, sedikit pengikutnya masih sedikit, walau tak sampai pada di masa Nabi telah dikukuhkan, memiliki kekuasaan, maka dakwah tauhid adalah pertama dan utama. Dakwah awal Nabi kita semuanya tahu, 13 tahun di Mekah, hampir tidak ada tema dakwah kecuali akidah tauhid. Dan di Madinah, ketika Nabi telah kokoh kedudukannya, selain turun ayat-ayat yang berkaitan dengan ahkam syariat, Nabi tidak pernah meninggalkan dakwah tauhid. Bahkan ketika Nabi mendengar di Yaman ada Dzul Khulasah, berhala yang masih disembah, Nabi terasa gelisah sehingga mengatakan kepada Jarir bin Abdullah, ala turihuni an Dzul Khulasah, wahai Jarir, maukah engkau menenteramkan hatiku berkaitan dengan Dzul Khulasah? Maka singkat cerita, Nabi memberangkatkan Jarir bin Abdullah dengan 150 pasukan berkuda untuk membereskan urusan berhala Dzul Khulasah. Dan ketika utusan ini datang menghadap Nabi menyampaikan telah ditunaikannya tugas pemberangusan berhala, maka kelegaan Nabi yang Nabi memberangkatkan dengan doa, dan Nabi pun menerima kepulangannya atau menerima utusan ini dengan doa, bahkan sampai 5 kali doa keberkahan yang menunjukkan kelegaan Rasulullah SAW. Kenapa dakwah tauhid pertama dan utama? Karena sesungguhnya akar segala kebaikan adalah jika terwujudnya tauhid dalam diri seseorang, dan akar segala kerusakan adalah ketika rusaknya tauhid dalam diri seseorang. Tidakkah kita mendengar ucapan Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam yang menegaskan tentang kaumnya yang ratusan tahun mereka itu mengingkari dakwah Nabiullah Nuh. Kata Nabiullah Nuh, ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Kalian memang kaum yang benar-benar tidak mengagungkan Allah. Kalian memang satu kaum yang tidak mengagungkan Allah dengan sebenarnya. Ini kunci. Di mana tidak tertanam rasa pengagungan hatinya kepada Allah, maka dia akan meremehkan dan akan melecehkan Allah dan agama Allah, dan akan menentang para utusan Allah Ta'ala. Di mana ada hati di mana hati itu mengagungkan Allah, sehingga tahu adab-adab, tahu yang memahami tentang siapa itu Allah, dan terjadi pengagungan kepada Allah, maka inilah akar kebaikan, karena dia akan benar-benar menjadi hamba yang tunduk sepatuh-patuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah inti permasalahan kenapa semua para nabi dan rasul awal dakwahnya adalah tauhid, karena tauhid ini akan mencetak generasi yang totalitas tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala. Dan apabila kehilangan rasa pengagungan inilah awal malapetaka, awal kedurhakaan, awal berbagai macam penyimpangan, karena tauhid menanamkan pengagungan kepada Allah, dan kehilangan tauhid akan hilang pula rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga sedikit ini manfaat, dan semoga Allah menjadikan kita di antara ahli tauhid. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.